minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kelas 11. Yang pertama ialah kita akan membahas mengenai pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah SWT artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ketika kita beriman, maka kita yakin dengan sepenuhnya, tidak ragu di dalamnya. Ada 4 kitab Allah SWT yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu yang pertama ada Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya berbunyi, dan kami telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan bawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya serta menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kita akan membahas mengenai kitab Taurat ini, yakni kitab yang pertama. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan selain kepada dirinya juga kepada Bani Israel. Isi pokoknya itu apa aja? Yakni isi pokok dari dari kitab Taurat ini ada 10 yang berisi keyakinan atau akidah serta asas-asas kebaktian atau syariah seperti berikut. Yang pertama, hormati dan cintai Allah saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan atau hari ke-7 atau hari Sabtu. Keempat, hormati ibu bapakmu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berbuat cabul. Yang ke-7, jangan mencuri. Yang ke-8, jangan berdusta. Dan ke-9, jangan ingin berbuat cabul. Yang terakhir adalah jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal, atau yang biasa kita kenal itu gosop ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah SWT. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri dari 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah SWT agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dengan segalanya Allah tidak boleh disekutukan. Ada pula penjelasan bahwa dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman nanti akan lahir seorang nabi penutup dari para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi di kitab Injil itu teman-teman sudah ada keterangan bahwa Rasulullah ini adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi-nabi selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Injil sekarang ini senasib dengan Taurat, yakni mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang itu memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Yang mana kitab versi baru ini nih penulisnya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, yang mana keempat orang ini hidupnya jauh setelah Nabi Isa itu ada, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ini tidak sekaligus langsung blok gitu, enggak.
Akan tapi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.230 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kalian pasti udah hafal nih. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, yang mana ketika itu beliau sedang melakukan haji wada, dan setelah beberapa waktu dari itu Rasulullah wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntutan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Adapun isi pokok dalam Al-Quran yaitu ibadah, akidah, akhlak, muamalah, kisah, serta semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan daripada Al-Quran yakni yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan kemudian yang kedua sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu memiliki syariat dengan caranya yang masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab terakhir yang terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi. Yang kelima, membaca dan mempelajarinya adalah ibadah. Nama lain dari Al-Quran yakni yang pertama Al-Huda, artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Yang kedua Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Tiga, ada Asy-Syifa, yaitu Al-Quran sebagai obat atau penawar hati. Yang keempat Az-Zikr, yang berarti Al-Quran ini sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima disebut dengan Alkitab atau Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Terima kasih, sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.